Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok jaringan telekomunikasi yang akan membahas tentang materi SS7, Jumper, dan juga IMS. Sebelum kami ke materi, berizinkan kami untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lutfi Arfilham. Yang kedua ada Fatih Akbar Farabi. Dan yang ketiga ada Gilang Ferdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan matkul pada jaringan telekomunikasi yang berjudul 4G dan 5G. Dan yang satu, kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Dan kedua, ada Hindata. Oke, kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan 4G. Pada kekurangan 4G, kita kecepatan puncak teoritis maksimalnya hingga 1 Gbps. Kekurangannya kualitas menurun saat banyak perangkat yang terhubung ke jaringan. Dan tersediaannya hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali daerah terpencil dan desa dengan akses terbatas. Dan selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya 5G. Kecepatan puncak teoritis maksimal hingga 20 Gbps, dan kekurangannya ada daya tembus jaringan yang minim dan frekuensi radio penuh. Dan selanjutnya ada ketersediaannya masih terbatas di kota-kota besar. Lalu pada line coding atau unipolar. Istilah unipolar ini merujuk pada salah satu jenis skema pemrosesan sinyal digital di mana semua sinyal yang dikirimkan memiliki nilai yang positif atau non-negatif. Sinyal unipolar ini biasanya dinyatakan dalam satu arah, misalnya dari 0 volt hingga suatu nilai positif tertentu. Contoh paling umum dari skema line coding unipolar adalah non-return to zero atau NRZ. Lalu yang selanjutnya ada line coding yang polar. Istilah polar ini merujuk pada jenis skema pemrosesan sinyal digital di mana sinyal yang dikirimkan dapat memiliki nilai positif dan negatif. Dengan kata lain, sinyal tersebut berkisar antara kedua kutub polaritas tegangan. Contoh paling umum dari skema line coding polar adalah non-return to zero atau NRZ polar. Oke, selanjutnya ada line coding bipolar. Istilah bipolar merujuk pada jenis skema pemrosesan sinyal digital di mana sinyal yang dikirimkan dapat memiliki nilai positif, negatif, dan nol. Sinyal bipolar berkisar antara kedua kutub polaritas tegangan, dan nilai nol atau netral juga dapat diwakili dalam skema ini. Contoh paling umum dari skema line coding bipolar adalah alternate mark inversion atau AMI. Selanjutnya ada line coding multilevel. Istilah ini merujuk pada skema di mana lebih dari dua tingkat atau level tegangan digunakan untuk mewakili informasi digital. Dalam skema multilevel, setiap simbol data dipresentasikan oleh beberapa tingkat tegangan yang berbeda. Dan yang terakhir, ada line coding multi-transition. Mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan lebih dari satu perubahan atau transition pada tingkat sinyal selama setiap periode bit. Dalam konteks ini, transition merujuk pada perubahan dari satu tingkat sinyal ke tingkat sinyal lainnya. Contoh skema line coding yang menggunakan multitransisi termasuk skema 2B1Q atau 2 binary, 1 quaternary, dan skema 8B6T atau 8 binary, 6 ternary. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.